Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam materi matematika, yaitu mengenai tentang perbandingan yang akan dipelajari di kelas 7 semester 2. Pertama kita akan membahas tentang pengertian perbandingan dulu. Perbandingan itu kata lainnya adalah rasio. Nah, perbandingan atau rasio adalah bentuk dari suatu pembagian antara besaran jenis A dan B yang dinyatakan dalam bentuk seperti berikut. Jadi ada 3 bentuk nanti yang kalau kamu ketemu bentuk ini maka itu adalah perbandingan atau rasio. Pertama, pecahan A per B, bentuknya begini. A per B, contohnya misalnya 3/4. Yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. A titik 2 B, berarti 3 berbanding 4. Nah, yang ketiga, dipisahkan oleh kata dari. A dari B, misalkan 3 dari 4. Nah, kan 3 berbanding 4, gitu ya. Nah, jadi ada 3 bentuk. Dalam bentuk pecahan A per B, bentuk titik 2 nih, 3 banding 4, atau kata dari 3 dari 4. Maka ini adalah bentuk perbandingan atau rasio. Namun sebelum kita bahas tentang perbandingan atau rasio, belum kita menjelaskan ada hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, perbandingan itu satuannya harus kita samakan. Misalkan satuannya itu yang 1 kilometer, yang 1 meter. Maka kita harus samakan. Kilometer kita jadikan meter gitu. Tapi kalau satuannya tidak bisa disamakan, maka itu bukan bentuk perbandingan. Misalkan yang satu satuannya berat, kilogram, satu satuannya panjang, meter. Bisa nggak kita bandingkan antara berat sama panjang? Ya nggak bisa, karena beda satuan. Ya, si A beratnya 30 kg dibandingkan dengan penggaris yang panjangnya 30 cm. Nah, nggak nyambung, nggak ada hubungannya. Gitu. Kenapa? Satuannya berbeda. Maka untuk perbandingan satuan itu harus bisa disamakan dulu. Nah, nanti penyelesaiannya pun satuannya disamakan. Dan biasanya disamakan ke satuan yang terkecil biasanya. Nah, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dijadikan bentuk paling sederhana. Jadi kita sederhanakan. Misalnya kita punya nanti perbandingannya bentuknya 6/8. 6/8 kan berarti kita sederhanakan 6/8. Sama-sama kita bagi 2 jadi 3 berbanding 4. Gitu. Jadi paling sederhana. Oke. Lanjut. Contoh 1. Ada Ita dan Doni, dia teman sekelas. Rumah Ita jaraknya 500 meter dari sekolah. Sedangkan rumah Doni jaraknya 1,5 km dari sekolah. Nah, sama-sama satuan jarak nih. Ya. Nah, berapa perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Dari sekolah. Oke. Nah, di sini satuannya apa? Rumah Ita jaraknya 500 meter dari sekolah. Rumah Doni jaraknya 1,5 km. Ada satuan meter, ada satuan kilometer. Kita samakan dulu. Oke, nah, kilometer ke meter, berarti turun berapa itu? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Turun 3 ya? Iya, turun 3 maka kita kalikan 1000 nanti. Oke, tapi kita konsep dulu seperti ini, kita jawabnya. Rumah Ita dari sekolah 500 meter, rumah Doni 1,5 km. Nah, ini. Tadi kita tahu 1 km 1000 meter. Maka 1,5 km kita kali 1000 jadi 1500 meter. Nah, kalau kita ingin bandingkan jarak rumah Ita terhadap rumah Doni, berarti rumah Ita 500, rumah Doni 1500, maka 500 berbanding 1500. Kita sederhanakan, paling sederhana. Sama-sama kita bagi 500, jadi 1 berbanding 3, atau jadi 1/3. Kalau kita balik, misalkan kita mau perbandingan rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah. Jadi jaraknya rumah Doni banding rumah Ita. Maka kita balik 1500 berbanding 500. Jadi sederhanakan sama-sama dibagi 500 jadi 3 berbanding 1. Atau dengan kata lain ini berarti jarak rumah Doni dibandingkan rumah Ita dari sekolah adalah rumah Doni 3 kali jaraknya dari rumah Ita gitu. 3 kali. Karena 3 berbanding 1. Oke, contoh yang kedua. Jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung mamut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hal manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Lihat. 1 jam itu berapa menit? 1 jam 60 menit. Nah, maka kita cari dulu dalam 1 menitnya dulu nih.
Kalau 1 menit mereka berdetak berapa kali? Baru nanti hasilnya kita kalikan 60. Nah, kita langsung tikus. Dalam 1 menitnya berarti karena dia dalam 2 menit 840, maka 1 menitnya 440 dibagi 2. Jadi pas 20 kali per menit. Sehingga dalam 1 jam kita kalikan 60 jadi 25.200 kali per jam. Jantung marmut 1 menitnya karena dia 4 menit 1.200 kali. Nah, 1 menitnya 1.200 dibagi 4. Jadi 300 kali per menit. Dalam 1 jam berarti kita kalikan 60 jadi 18.000 kali per jam. Jantung kelinci 1025 kali dalam 5 menit. Nah, maka kita bagi 5 nih. Bagi 5, 255 kali per menit kali 60 per jam. Nah, yang mana yang berdetak lebih banyak? Tikus ternyata ya. 25.200 kali per jam. Jadi yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam adalah tikus. Oke, kita contoh ketiga. Perbandingan jumlah kelereng Budi dan Andi adalah 2 berbanding 3. Jumlah kelereng mereka berdua 35. Tentukan jumlah kelereng Budi. Oke, punya perbandingannya 2 berbanding 3. 2 ini punyanya siapa? Budi. 3 ini punyanya siapa? Andi. Dan jumlah kelereng mereka berdua 35. Maka kelereng Budi ya gini. 2 per 2 tambah 3. Perbandingan perbandingan ini kali 35 kali jumlah kelereng mereka berdua. Jadi 2 per 5 kali 35. 35 bagi 5 7. 7 kali 2 14. Ini kalau diketahuinya jumlah kelereng mereka berdua. Nanti ada juga soal kita ketemu bukan jumlah tapi selisih. Selisih kelereng mereka berdua. Kalau selisih kelereng mereka berdua, maka ini jadinya 3 dikurang 2 gitu. Karena selisih itu berarti pengurangan, gitu ya. Jadi perhatikan tuh, di sini jumlah. Jumlah maka ini jumlah. Nanti kalau nanti selisih berarti ini dikurang. Oke, lanjut. Contoh keempat begini. Jika A berbanding B sama dengan 2 berbanding 3 dan B berbanding C sama dengan 4 berbanding 5, maka tentukan nilai A berbanding B berbanding C. Ayo. Gimana ini? Jawab. A berbanding B 2 banding 3. B berbanding C 4 berbanding 5. Maka A berbanding B banding C gampang. Lihatin ya. Lihatin prosesnya nih. Saya nulis begini langsung. A berbanding B banding sama 8 berbanding 12 bagi 5. Dari mana? Lihatin caranya. Saya kalikan. 4 kali 3 berapa? 12. Oke. Yang depan dapat dari mana? Kita kali ke sini. 4 kali 2 8. Ini 3 kali 5 15. Oke, gitu ya. Jadi ingat caranya tuh. Tengah 3 kali 4 12. Ini adalah 4 kali 2 8. Ini adalah 5 kali 3 15. Oke, itu. Nah, selanjutnya selain perbandingan yang telah kita pelajari tadi, saya ingin bahas juga mengenai tentang skala, jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ini juga bagian dari perbandingan. Kenapa? Skala itu kan sama juga perbesaran. Gitu. Nanti jarak pada petanya punya skala, jarak sebenarnya punya skala. Nah, artinya jarak sebenarnya harusnya misalkan 100 km. Kita gambar di peta hanya misalkan 5 cm. Kok bisa? Karena itu ada skala. Berarti faktornya faktor perkecilannya atau pembesarannya. Itu skalanya. Oke, ya. Kita ke rumus langsung ya. Skala itu rumusnya apa? Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Sedangkan jarak pada peta skala dikali jarak sebenarnya. Dan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Kita langsung ke contoh. Contohnya begini. Rumah Ani dengan sekolah memiliki jarak 400 meter. Apabila jarak rumah Ani dengan sekolah digambar, ya digambar hanya 10 cm nih pada Dena. Tuh kan? Jarak sebenarnya 400 meter. Berarti digambar 10 cm. Nah, itu yang berarti diperkecil kalau dari sini gitu ya. 400 meter jadi 10 cm. Berarti ada faktor skala. Nah, ada faktor skalanya itu. Berapa skalanya? Nah, ya. Skala rumusnya apa? Nanti jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita ketahui dulu. Jarak sebenarnya 400 meter. Kita jadikan cm, ya. Jadi satuannya skala itu adalah cm. Kita bicara cm. Jadi menanti kilometer, kilometer, kita rubah menjadi sentimeter. Jadi 400 meter, kan turun 2 ya. Meter, desimeter, sentimeter. Turun 2 kali 100.
Oke, kemudian jarak pada petanya 10. Nah, maka skalanya apa rumusnya tadi? Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Berarti 10 per 40.000. Kita sederhanakan nih. Atasnya harus 1. Boleh nggak 2? Nggak boleh. Karena skala selalu berat 1 berbanding sekian. 1 berbanding sekian, gitu ya. Jadi atas harus 1. Biar 1 gimana? Ya 10 bagi 10. 1. Maka ini 40.000 juga dibagi dengan 10. Tinggal coret aja nolnya, gitu ya. Jadi 1 per 4.000. Atau jadi 1 berbanding 4.000. Jadi skalanya adalah 1 berbanding 4.000. Artinya apa? Setiap 1 cm yang digambar pada denah sebenarnya adalah 4.000 cm jarak sebenarnya. Itu sebenarnya ya. Jadi artinya skala. Jadi 1 berbanding 4.000 artinya apa? 1 cm pada denah sebenarnya adalah 4.000 cm sebenarnya. Itu. Oke, contoh yang kedua. Kota A dengan kota B memiliki jarak 85 km. Apabila jarak kota A dengan kota B digambar dengan skala 1 berbanding 1 juta pada peta, maka jarak pada peta adalah, nah, jarak pada peta yang ditanyakan. Oke, satu ini dulu kita mainkan ya. Jarak sebenarnya 85 kilo. Kilometer ke sentimeter turun berapa? Turun 5. Ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, baru sentimeter. Turun 5, maka kali 100.000. Jadi 85 km kali 100.000, jadi 8.500.000 cm. Kemudian skalanya 1 berbanding 1 juta cm. Centimeter ya. Karena skala itu dirubah menjadi satuan cm. Maka berapa jarak pada peta? Jarak pada peta berarti rumusnya apa? Skala kali jarak sebenarnya. Skala 1 per 1 juta. Kan 1 berbanding 1 juta. Sama juga ditulis 1 per 1 juta. Kali jarak sebenarnya 8.500.000. Kita coret aja nolnya nih. 5. Oke. Ya tinggal 85 dibagi 10. Jadi 8,5. Oke. Nah, ini saja materi yang awal untuk kita bahas tentang perbandingan. Yaitu dari tadi konsep perbandingan dengan ini skala, jarak pada peta, dan jarak sebenarnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa bedanya, ciri-cirinya di mana, dan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, itu saja pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih ada yang kurang dipahami, boleh dituliskan di komentar. Nanti kita akan bahas sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.